Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan bernama Mindoria, hiduplah seorang pangeran muda bernama Anxius. Pangeran Anxius terkenal akan kecerdasannya yang luar biasa, namun juga dikenal sebagai orang yang selalu gelisah dan ragu-ragu. Suatu hari, Raja Mindoria jatuh sakit. Para tabib kerajaan mengatakan bahwa obat untuk menyembuhkan sang raja hanya bisa ditemukan di puncak Gunung Keraguan yang terletak sangat jauh dari kerajaan. Sebagai putra mahkota, Anxius ditugaskan untuk mencari obat tersebut. Anxius memulai perjalanannya dengan penuh semangat. Namun, setiap langkah yang ia ambil dipenuhi dengan ribuan pertanyaan dan kekhawatiran. Bagaimana jika aku tersesat? Bagaimana jika obatnya tidak ada? Bagaimana jika aku terlambat kembali? Setiap malam, ia bergulat dengan mimpi buruk yang penuh dengan bayangan ketakutan dan keraguan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pertapa bijak bernama Wise. Pertapa itu melihat kebingungan di wajah Anxius dan bertanya, "Apa yang mengganggumu, anak muda?" Anxius menceritakan semua kekhawatirannya. Wise tersenyum dan berkata, "Kau terjebak dalam lingkaran overthinking, wahai pangeran. Pikiran-pikiranmu itu seperti awan gelap yang menghalangi matahari. Belajarlah untuk melihat melampaui awan-awan itu." Pertapa itu kemudian mengajarkan Anxius teknik pernapasan dan meditasi untuk menenangkan pikirannya. Ia juga memberikan Anxius sebuah cermin ajaib yang akan memperlihatkan realita yang sebenarnya, bukan bayangan ketakutan yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Dengan bantuan Wise dan cermin ajaib, Anxius melanjutkan perjalanannya. Kali ini, ia bisa melihat jalan dengan lebih jelas. Ia menyadari bahwa banyak ketakutannya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Namun, perjalanan Anxius tidak semudah yang dibayangkan. Di sebuah hutan gelap, ia bertemu dengan sekelompok bandit yang mengincar semua harta miliknya. Anxius, yang telah belajar untuk lebih tenang, menggunakan cermin ajaib untuk melihat niat sebenarnya dari para bandit. Ternyata, mereka hanya kelompok orang yang kelaparan dan putus asa. Dengan bijaksana, Anxius menawarkan mereka makanan dan bantuan untuk kembali ke jalur yang benar. Bandit-bandit itu pun berubah menjadi pengikut setia yang membantunya dalam perjalanan. Tidak lama kemudian, Anxius harus menghadapi sebuah jembatan rapuh yang menggantung di atas jurang yang dalam. Ketakutan dan keraguan kembali menyelimuti pikirannya. Ia menggunakan teknik pernapasan dan meditasi yang diajarkan Wise, hingga akhirnya ia berhasil menenangkan dirinya dan menyeberangi jembatan dengan selamat. Namun, cobaan terbesar datang saat Anxius tiba di kaki Gunung Keraguan. Di sana, ia bertemu dengan seorang penyihir gelap bernama Skepticus yang menguasai gunung tersebut. Skepticus menantang Anxius untuk membuktikan keberanian dan tekadnya. Dalam pertarungan mental yang hebat, Skepticus menyerang Anxius dengan berbagai ilusi yang menakutkan. Namun, berkat cermin ajaib, Anxius bisa melihat bahwa semua itu hanyalah bayangan yang tidak nyata. Dengan keyakinan yang kuat, ia berhasil mengalahkan Skepticus dan melanjutkan perjalanannya ke puncak gunung. Setelah melewati banyak rintangan dan bahaya, Anxius akhirnya mencapai puncak Gunung Keraguan. Di sana, ia menemukan bunga langka yang disebut Solatium, yang diyakini memiliki kekuatan penyembuh. Namun, saat ia akan mengambil bunga itu, muncul seekor naga raksasa yang menjaga Solatium. Naga itu adalah simbol dari ketakutan terdalam Anxius. Anxius harus menghadapi naga tersebut dengan semua kebijaksanaan dan keberanian yang telah ia pelajari. Dengan teknik pernapasan dan meditasi, ia berhasil menenangkan dirinya dan menghadapi naga tersebut. Dalam pertempuran sengit, Anxius berhasil menunjukkan bahwa ia tidak lagi terperangkap oleh overthinking dan ketakutan. Naga itu akhirnya tunduk
dan mengizinkan Anxius mengambil bunga Solatium. Dengan Solatium di tangannya, Anxius memulai perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, ia menggunakan teknik-teknik yang diajarkan Wise untuk mengatasi setiap rintangan dengan tenang dan bijaksana. Setibanya di istana, Anxius tidak hanya membawa obat untuk sang raja, tetapi juga membawa kebijaksanaan baru. Ia telah belajar untuk mengendalikan pikirannya dan tidak membiarkan overthinking menguasai hidupnya. Sejak saat itu, Pangeran Anxius dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan tegas. Ia mengajarkan rakyatnya tentang bahaya overthinking dan bagaimana mengatasi ketakutan yang tidak beralasan. Kerajaan Mindoria pun menjadi tempat yang lebih damai dan sejahtera. Legenda tentang perjalanan Pangeran Anxius dalam mengalahkan monster overthinking diceritakan turun-temurun, mengingatkan setiap orang bahwa pikiran memang kuat, tapi kita lebih kuat dari pikiran kita sendiri. Dan bahwa dalam setiap diri kita terdapat kekuatan untuk mengatasi segala rintangan, baik nyata maupun yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Namun, perjalanan Anxius belum berakhir. Setelah beberapa tahun memerintah dengan bijak, Anxius mulai merasa gelisah lagi. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang belum ia selesaikan. Ingatan tentang perjalanan ke Gunung Keraguan terus menghantuinya. Ia merasa ada rahasia lain yang belum terungkap di gunung tersebut. Anxius memutuskan untuk kembali ke Gunung Keraguan, kali ini tanpa cermin ajaib dan tanpa bantuan siapapun. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya telah benar-benar bebas dari overthinking dan ketakutan. Rakyat Mindoria mendukung keputusannya meskipun mereka khawatir akan keselamatannya. Di tengah perjalanan, Anxius bertemu dengan seorang gadis muda bernama Serena yang sedang mencari keluarganya yang hilang. Serena meminta bantuan Anxius, dan meskipun Anxius merasa ini akan menghambat perjalanannya, ia setuju untuk membantu. Dalam perjalanan mereka, Serena mengajarkan Anxius untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda melalui mata seorang anak yang penuh harapan dan keberanian. Mereka menghadapi banyak rintangan bersama, termasuk seekor serigala misterius yang tampaknya selalu mengikuti mereka. Anxius menyadari bahwa serigala tersebut adalah simbol dari ketakutannya yang masih tersisa. Bersama Serena, Anxius belajar untuk menghadapi serigala itu tanpa rasa takut, dan akhirnya serigala itu berubah menjadi pemandu yang membantu mereka menemukan keluarga Serena. Saat mereka mendekati Gunung Keraguan, Anxius mulai merasakan kekuatan gelap yang lebih besar dari sebelumnya. Di puncak gunung, mereka menemukan sebuah kuil kuno yang penuh dengan misteri dan teka-teki. Di dalam kuil tersebut, Anxius menemukan bahwa Skepticus, penyihir gelap yang dulu ia kalahkan, telah kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Pertarungan antara Anxius dan Skepticus kali ini jauh lebih sengit. Skepticus menggunakan semua kekuatannya untuk menciptakan ilusi yang menakutkan, tetapi Anxius dengan bantuan Serena dan kenangan tentang perjalanannya yang pertama berhasil mengatasi semua ilusi tersebut. Anxius menggunakan teknik pernapasan dan meditasi yang diajarkan oleh Wise, serta kekuatan dari dalam dirinya sendiri untuk mengalahkan Skepticus sekali lagi. Setelah mengalahkan Skepticus, Anxius menemukan bahwa di dalam kuil terdapat rahasia besar tentang asal-usul Gunung Keraguan dan hubungannya dengan kerajaan Mindoria. Ia menemukan bahwa Gunung Keraguan sebenarnya adalah tempat di mana ketakutan dan keraguan dari semua penduduk Mindoria berkumpul. Dengan mengalahkan Skepticus dan menaklukkan Gunung Keraguan, Anxius telah membebaskan rakyatnya dari bayangan ketakutan yang selama ini menghantui mereka. Anxius kembali ke Mindoria sebagai pahlawan yang sejati. Ia membawa pulang tidak hanya keberanian dan kebijaksanaan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang dirinya dan kerajaan yang ia pimpin. Rakyat Mindoria merayakan kepulangannya dengan sukacita, dan Anxius melanjutkan pemerintahannya dengan lebih bijaksana dan penuh kasih sayang.
Legenda tentang perjalanan Pangeran Anxious yang kedua diceritakan turun-temurun, mengingatkan setiap orang bahwa ketakutan dan keraguan hanya memiliki kekuatan jika kita membiarkannya. Bahwa dalam diri setiap orang terdapat kekuatan untuk mengatasi segala rintangan, dan bahwa sejati kebijaksanaan adalah mampu melihat melampaui ilusi ketakutan dan menemukan keberanian dalam hati kita sendiri. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kalau mau berdiskusi, berpendapat, atau ada request video, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya konten-konten edukasi semakin berkembang di Indonesia.